Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini bersama Ibu Fatimah pada pembelajaran fikih kelas 4. Hari ini pembahasan kita mengenai sholat idain. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan lupa isi daftar hadirnya di grup WA kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingatkan, sebelum belajar kalian harus mandi dulu kemudian makan supaya belajarnya semangat. Apakah kalian pernah melaksanakan sholat idain? Pasti kalian pernah. Sholat idain itu ada dua, sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai sholat idain. Tujuannya agar kalian dapat memahami dan mengetahui apa itu sholat idain dan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat idain. Nah, tentu kalian sudah tahu bahwa umat Islam dalam satu tahun melaksanakan dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, yang sering kita sebut sebagai Hari Idain, yaitu dua hari raya. Pada kedua hari raya tersebut, seluruh umat Islam melaksanakan sholat id secara berjamaah. Ketentuan sholat idain. Sholat id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan satu tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, yang sering disebut dengan sholat idain. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya, sehingga dikenal dengan istilah sholat idain, yang artinya 2 hari raya. Adapun 2 hari raya tersebut yaitu 1. Sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari 2 kata, yaitu id dan fitri. Id artinya kembali, fitri artinya suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali menjadi suci. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan seluruh umat Islam pada tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah ini dilaksanakan setelah kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan dalam 1 bulan penuh. Adapun hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Kedua, niat mandi, yaitu nawaitu gusla li'idil fitri sunnata lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Yang keempat, makan dan minum sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id. Yang ketujuh, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Yang kedelapan, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai selesai pelaksanaan sholat id. Kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan seluruh umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha berasal dari 2 kata. Yang pertama, Idul, yang kedua, Adha. Idul artinya kembali, Adha artinya berkurban. Jadi Idul Adha artinya kembali berkurban. Maksudnya
kembali melakukan penyembelihan hewan atau berkurban. Rangkaian sholat Idul Adha selalu dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban, baik itu sapi, kambing, ataupun onta, ataupun hewan kurban lainnya. Penyembelihan kurban dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau sering juga disebut dengan hari Tasyrik. Hal-hal yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Adha dengan niat nawaitu gusla li'idil adha sunnatulillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi pada hari raya Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum sebelum sholat Id. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Adha. Yang keenam, mendengarkan khutbah Idul Adha. Yang ketujuh, mengumandangkan takbir mulai dari malam 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Meyakini sholat Idain sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat Idain dalam hadis dan ayat Al-Quran. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa sholat Idain atau sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sunnah muakkad adalah hukumnya. Ketiga, menghayati ketentuan sholat Idain. Ketentuan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha harus kita hayati dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Adapun hikmah yang terkandung dalam sholat Idul Fitri. Yang pertama, meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Yang ketiga, menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, zikir, dan doa. Yang terakhir, menghapuskan dosa dan kesalahan kepada orang lain melalui saling bermaaf-maafan. Kemudian hikmah yang terkandung pada hari raya Idul Adha yaitu pertama, tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas. Yang kedua, semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya ketika mereka harus merelakan buah hatinya di Mekah yang masih belum ada penduduknya. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Demikian penjelasan dari Ibu pada hari ini mengenai sholat Idain. Apabila ada yang belum kalian mengerti atau belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu melalui pesan WA. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim jawabannya melalui WhatsApp Ibu.
Sholat Id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Id hukumnya sunnah muakkad atau sangat dipentingkan. Adapun hal-hal sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Idain yaitu mandi, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki, dan lain sebagainya. Pelajaran ibu kali ini semoga bermanfaat dan bisa kalian ambil pelajaran ataupun hikmahnya. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.